اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له وتابعين التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بكم. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini bisa diberi kesempatan meneruskan aktivitas silaturahim, sambil juga mendengar membacakan surat-suratnya. Mudah-mudahan semua ini membuat kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat kita bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk singkat waktu, seperti komitmen bersama, selesai juz amma kita teruskan surat Yasin. Baik, kita mulai suratu Yasin Makkiyah. Wahia salasun wasamanuna ayat. Surat Yasin kategorinya Makkiyah, terdiri dari 83 ayat. Iya. Tasmiyatuha. Sumiyat suratu Yasin. Nah ini sumiyat surata Yasin liftitahiha bihadhil ahruf al-hijaiyah. Surat ini dinamai surat Yasin karena diawali dengan huruf-huruf hijaiyah ini, yaitu Yasin itu huruf hijaiyah. Jadi huruf itu ada dua. Pertama namanya ahrufut tahaji. Tahaji sama dengan hijaiyah. Hijaiyah itu sendiri artinya alfabetis. Alfabet, alif, ba, ta, sa. Atau abajadun, abjad, hawaz, putri, kalaman. Ya. Yang kedua, huruf ma'ani. Huruf yang punya makna. Kalau abjad mah nggak punya makna. Berarti huruf ma'ani itu yang udah dipelajari berkali-kali di LBIQ. Ada huruf jar, itu mengandung makna. Ada huruf nafi, ada huruf taukid. Nama-nama itu menunjukkan makna, maka huruf itu disebut ahruful ma'ani. Iya. Nah, kayak bismillah, bi-nya itu jangan dikira huruf hijaiyah. Dia huruf ma'ani. Sudah mengandung makna. Maka maknanya dulu pernah diuraikan itu lil ilsok. Ilsok artinya nempel. Atau baknya lil isti'anah. Gitu. Isti'anah, minta tolong. Maka diartikan atas nama Allah. Artinya minta tolong kepada Allah. Yaitu dengan menyebut atas nama. Kita juga begitu. Minta sumbangan atas nama. Oh, atas nama Pak Lurah. Itu bismi bahasa Arab. Nah, huruf-huruf terputus dalam Al-Quran tidak punya makna. Tidak punya makna karena kita tidak tahu. Karena tidak tahu, itu menunjukkan rahasia Allah. Rahasia Allah sama dengan ilmu Allah. Gitu kurang lebih. Ya, rahasia. Allati qila fiha innaha nida. Maknahu ya insan. Ada pendapat Yasin itu ya tufiha qilah pendapat bahwa Yasin itu nida. Maknanya ya insan.
Yasin, ya insan lah, boleh-boleh aja. Bilughatit toy, lugat toy, kabilah toy. Lianna tasghira insan ani ani anisin. Maaf salah saya. Unaisin, ya. Tasghirnya unaisin. Udah dicari-cari hubungannya. Oh, kalau begitu Yasin ya insan. Faka'annahu huzifas sadru minhu. Maka pada kata unaisin itu dibuang sodernya. Soder itu awal. Awalnya itu alif sama nun. Tinggal ajaznya. Oh ya, dulu belajar arud. Insya Allah udah pada lupa. Ada soder, ada ajaz. Iya. Jadi Yasin. Ya. Una dibuang. Jadi Yasin. Oh, wa ukhizal ajaz tuh. Ketemu di kita istilah itu. Alhamdulillah belajarnya udah tuntas dulu. Sorof, nahu, balaghah, arud. Di arud kita ketemu sodar sama ajaz. Wakala Yasin ay unaisin. Maka mereka atas dasar itu berkata Yasin adalah unaisin. Unaisin artinya ya insan. Wa ala hadza yahtamilu ay yakuna al-khitab ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengandung arti bahwa yang lagi diajak bicara oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dipanggil manusia. Wahai manusia. Bidalil qaulihi ta'ala ba'dahu. Tuh. Dengan dalil ayat sesudahnya. Innaka laminal mursalin. Nyambungnya kalau ahli tafsir. Jadi kesimpulannya Yasin itu ya insan. Di sini ya. Insan dimaksud adalah Nabi Muhammad. Emang dia yang menerima Al-Quran, berarti dia yang diajak bicara. Buktinya apa? Tuh, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau termasuk salah seorang Rasul. Boleh kita lihat balaghahnya di sini. Taukidnya dua. Innaka, inna, sama la. Mutakalimnya Allah, mukhotabnya Nabi Muhammad. Oh, berarti Nabi Muhammad sedang diposisikan oleh Allah sebagai orang yang ingkar. Itu buktinya taukidnya dua. Berarti dia orang yang ingkar. Ingkar terhadap apa? Terhadap isi berita yang sedang disampaikan. Yaitu ingkar terhadap dirinya ini Rasul apa bukan. Itu nggak bisa dibantah analisis balaghah kayak begitu. Maka memberi informasi Nabi secara psikologis pernah mengalami rasa ragu bahkan ingkar. Kayaknya aku ini bukan Rasul gitu. Masa aku Rasul dibohongi, didustakan, dituduh, bahkan kalau perlu aku mau dibunuh, dikejar-kejar. Masa Rasul aku begitu? Aku Rasul kok digituin? Gitu kurang lebih. Akhirnya datang Allah mengasih kabar bahwa dia sungguh Rasul. Pakai taukid dua. Itu analisisnya.
Sama dengan dulu pernah diterangkan, innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ragu bahkan ingkar kalau dia berakhlak mulia. Enggak, saya mah biasa, sama yang lain. Akhirnya Allah datang menegaskan, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah orang yang berakhlak mulia. Kenapa ingkar? Ingkarnya positif, yaitu saking tawaduknya. Kita juga begitu. Apalagi peribahasa kita, orang semakin berilmu, semakin merasa tidak berilmu. Gitu. Sekarang di dunia itu orang yang tak berilmu merasa berilmu. Ya, kebalikannya. Orang yang salah merasa benar. Padahal kesalahan, kekeliruan, kebohongannya udah luar biasa diketahui oleh masyarakat. Iya, kita teruskan. Munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Tazharu silatu hazihi surah bima qablaha min wujuhin salasah. Kelihatan jelas hubungan surat Yasin dengan surat sebelumnya. Pada tiga aspek. Surat sebelumnya apa ya? Fatir kalau nggak salah. Ah, Fatir. Fatir ya. Iya, Fatir. Fatir. Satu, ba'da an zakara ta'ala fi surat Fatir qaulahu wa ja'akumun nazir. Setelah Allah menyebut dalam surat Fatir ayatnya yang berbunyi wa ja'akumun nazir, telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Wa qauluhu wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhir layaku nunna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhir. Tuh. Dan juga firman-Nya dalam surat Al-Fatir tadi. Wa aqsamu billah, mereka bersumpah demi Allah. Jahda aimanihim, sebenar-benar sumpahnya, sungguh-sungguh. Apa itu? La in ja'ahum nazir, jika datang kepada mereka seorang pengingat, layaku nunna ahda min ihdal umam, maka pasti mereka akan menjadi orang yang lebih mendapat petunjuk dari sekian umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhir, ketika datang kepada mereka seorang pengingat, tuh nazir. Ya, Yasin juga anzar tahum dan seterusnya. Wal muradu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud seorang pengingat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad a'radu anhu wa kadzabuhu. Padahal mereka berpaling dan mendustakan. Iftataha hazihi surah hadhihi surata bil qasam ala sihhati risalati. Surat ini yakni Yasin membukanya dengan sumpah atas kebenaran risalahnya. Wa annahu ala siratim mustaqim.
Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada di jalan yang lurus. Wa annahu arsala liyunzira qaumam ma unzira aba'uhum. Dan sesungguhnya dia itu ursilah, diutus untuk memberi peringatan kepada suatu kaum ma unzira aba'uhum, yang nanti kita lihat ma-nya ini. Oh, kaumam ma unzira, yang tidak diberi peringatan nenek moyang mereka, aba'uhum. Tidak diberi peringatan, tidak ada rasul, terus dikirim rasul. Nah, kata kuncinya yang pertama, korelasi surat Fatir dengan Yasin ini pada kata nazir. Di sana menyebut akan datang peringatan. Di sini menegaskan ya, peringatan. Datangnya peringatan yaitu Nabi Muhammad. Kedua, hunaka tasyabuh baina suratain, ada keserupaan antara dua surat ini fi iradi ba'di adillatil qudrah al-ilahiyah al-kauniyah, terkait beberapa bukti adalah kekuasaan ilahi Allah Tuhan al-kauniyah, di alam semesta, alam semesta. Faqala ta'ala fi surat Fatir, maka Allah dalam surat Fatir berfirman, wasakhkhara syamsa wal qamar. Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri, semua beredar. Li ajalin musamma, untuk tempo yang telah ditetapkan. Wakala fi surat Yasin, sementara dalam surat Yasin Allah berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrir laha. Matahari beredar pada porosnya. Dari takdirul azizil alim. Itu adalah ketetapan Tuhan yang maha gagah, yang maha alim. Wal qamara qaddarnahu, sementara bulan kami tetapkan manazila. Manazila tempat beredar. Hatta ada, sehingga dia kembali kal urjunil qadim, seperti pelepah kurma yang tua. Maksudnya sabit. Sabit besar purnama. Habis purnama, kecil seperti sabit lagi. Al-Quran menyebutnya sesuai dengan budaya mereka yang setiap hari mereka kenal, urjun. Urjun tadi saya bilang pelepahnya, bunga itu. Bunga korma yang belum mekar, masih berada di dalamnya seperti tanduk. Kita nyebutnya apa itu? Tandan, ya, tandan yang udah tua. Iya, yang ketiga sekarang. Wa qala subhanahu fi Fatir, Allah berfirman dalam surat Fatir, wa taral fulka fihi mawakhira. Wa qala fi Yasin, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa taral fulka, engkau lihat, fulka kapal laut. Fihi, ya di laut. Mawakhir apa ini? Mawkhir
Wa khoro. Coba bantu lihat Pak Jamal ada terjemahannya. Mawakir. Wa khoro ya. Kita teruskan dulu sambil Pak Jamal nyari. Nih, sebentar. Wa khoro. Berlabuh. Berlabuh. Mawakir dari mawakir tempat. Tempat berlabuh. Iya. Sementara dalam surat Yasin Allah berfirman wa ayatul lahum. Ayat bukti tanda kekuasaan Allah lahum buat mereka. Anna hamalna dzurriyyatahum. Kami angkut, amal bawa angkut keturunan mereka fil fulki di dalam kapal mashhun yang penuh sama muatan ya. Iya. Jadi korelasi dua surat Fatir dan Yasin ditandai oleh kata-kata. Di sana menyebut nazir, di sini nazir. Nazir di sana tak lain adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian nazir yang disebut di dalam surat Yasin seolah menjelaskan pengingat dimaksud siapa? Nabi Muhammad menegaskan. Gitu kurang lebih. Di sana menyebut kekuasaan Allah yaitu sakhara menundukkan asyamsa. Di Yasin juga menundukkan ada. Iya, berikutnya Pak Jamal. Jadi mawakhir itu keluar masuk, Ustaz. Iya, keluar masuk ke pelabuhan. Keluar masuk. Iya, betul. Lalang. Iya. Jadi diartikan itunya pelabuhan. Mustamalat tuha kandungannya. Dari kata istimal. Istimal kan meliputi. Kalau diterjemahkan meliputinya. Kayak model tadi kita ketemu mawakhir. Ya, pelabuhan. Iya. Keluar masuk. Tadammanat hazihi suratu kasairi suwar al-makkiyah al-muftatahati bi ahruf hijaiyatil kalam an usulil aqidah min ta'zimil Qur'anil Karim. Itu dulu. Surat ini berisi seperti surat-surat Makkiyah yang lain yang diawali dengan huruf-huruf hijaiyah. Apa itu al-kalam an usulil aqidah? Berbicara tentang dasar-dasar akidah. Dasar-dasar akidah diantaranya apa? Ta'zimil Qur'anil Karim. Membesarkan Al-Quran. Menjunjung tinggi, memuliakan. Bagi para intelektual, orang terdidik, membesarkan Al-Quran yaitu memahami. Setelah memahami dimaksudkan mengamalkan.
Mengamalkan dalam konteks hadis Nabi maksudnya itu berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Itu namanya membesarkan Al-Qur'an, ya. Bukan cuma sekedar dia hafal ayat ini, ayat itu. Apalagi profesinya sebagai politikus. Dia masuk kategori membesarkan Al-Qur'an kalau sepak terjang politiknya berpegang kepada Al-Qur'an. Itu namanya membesarkan. Bukan hanya sekedar kamu Islam, iya saya Islam. Bukan itu membesarkan Al-Qur'an. Ini diantara kandungannya. Apalagi wabayani qudratillahi wa wahdaniyatih. Isinya menjelaskan kuasa Allah dan keesaannya. Jadi di luar dirinya semuanya ciptaannya. Ciptaannya itu menunjukkan pertama kuasanya, kedua irodahnya, ketiga keesaannya. Semua, apapun. Termasuk dalam ketumbuhan, binatang, diri kita. Ini menunjukkan kuasanya. Wa tahdid mahamin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil bisyara wal inzar. Tahdid menyatakan. Tahdid sebenarnya memberikan batas. Menyatakan apa itu isi surat Yasin? Maham. Maham tugas. Tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas Nabi? Cuma dua. Pertama, bil bisyarah. Membawa kabar gembira. Yang kedua, inzar. Memberi peringatan. Tuh. Wa isbatil ba'si. Apalagi memastikan. Isbat kan sebenarnya menetapkan. Kayak begitu. Terjemah itu maksud. Memastikan kebangkitan. Kayak apa itu? Memastikan kebangkitan biadillatin hissiyatin musyahadatin minal khalqi. Dengan bukti hissiyah konkret. Tadinya hissiyah panca indera. Musyahadah disaksikan minal khalqi oleh makhluk. Al-mubtada'i ya, yang diawali, wal ibda'i yang indah, alladzi lam yasbiq lahu mafil, yang tak pernah ada contoh sebelumnya, tak pernah. Nah, itu penciptaan Allah. Sebelumnya enggak ada. Semua alam semesta bersama isinya itu ciptaan Allah awal, karena enggak ada sebelumnya yang menciptakan kayak begitu. Semua dari A sampai Z. Maka karena semuanya adalah awal, sebelumnya tidak ada, dia menyebut dirinya badi'. Tuh di sini ada kata ibda. Menciptakan awal. Kayak ilmu badi dalam balaghah, ilmu yang sebelumnya belum ada. Oke. Waqad bada'atis surah bil qasam al-ilahi bil Qur'anil Hakim. Surat ini dimulai dengan sumpah Allah Tuhan, sumpah ilahi, bil Quran. Bil Quran dengan menyebut Al-Quran. Al-Hakim. Yasin wal, itu dia yang dimaksud. Wal Quranil Hakim. Demi Al-Quran yang bijak. Bijak dulu udah pernah diurai. Bijak mah karena aja. Apa namanya? Nggak ada kata yang bisa memadani sepadan dengan hakim. Yatin bijak. Nggak apa-apa, itu yang paling penting. Hakim adalah
menciptakan sesuatu sesuai hukum, karena dengan sesuai hukum, jadi diartikan pas. Api panas itu pas. Es dingin itu pas. Nggak ada di antara kita yang bisa ngebalik. Tuh. Air mengalir ke tempat yang rendah. Itu hak pas. Maka yang menciptakannya itu disebut atau menyebut diri hakim. Asap membumbung ke atas, besi keras, tempe empuk. Itu pas. Nah, akan halnya dengan Al-Quran, tak ada kata, tak ada kalimat, tak ada paragraf, tak ada huruf, kecuali semuanya pas. Kemarin di surat Al-Ma'un luar biasa. Fawailul lil musallin alladzina hum an. Nah, itu an. Beda maknanya kalau an-nya diganti sama fi. Itu namanya pas. Hakim. Di sini ala anna Muhammadan rasulun haqqan min rabbil alamin. Mana dia yang pasnya? Jangan sampai kita sebagai yang beriman kepada Al-Quran masih ragu bahwa Muhammad itu adalah benar Rasul, utusan dari Tuhan semesta alam, Allah. Untuk apa? Liyunzira qaumahul Arab. Untuk memberi peringatan kepada kaumnya bangsa Arab. Wa ghairahum minal umam. Dan umat yang lain. Umat bangsa Arab dan umat yang lain. Bukan cuma manusia saja. Tapi juga kepada yang lain. Alamin. Nah, itu mubalaghah. Alamin. Sebab tumbuhan kan bukan objek dakwah Nabi. Tapi objek dakwah Nabi adalah manusia, bagaimana mensikapi tumbuhan. Binatang bukan objek dakwah Nabi. Dia bukan mukallaf. Objek dakwah Nabi adalah manusia agar bisa bersikap. Sikap dengan kepada binatang. Fanqasaman nas min risalatihi fariqain. Berdasarkan risalahnya itu, maka manusia menjadi dua kelompok. Fariqun mu'anid. Satu kelompok yang ingkar. La amala fi imanihi. Tak bisa diharapkan imannya. Wa fariqun yurjalahul khair wal huda. Kelompok yang satunya yaitu kelompok yang bisa diharapkan menerima petunjuk. Wa a'malu kullin minal fariqain. Bukan cuma kelompoknya saja yang dijelaskan dalam surat ini, tetapi amalan setiap kelompok. Mahfuzoh, dijaga. Dijaga, dicatat. Dihafal. Kita juga. Menghafal itu mencatat di dalam otak. Di dalam Al-Quran yang lain, wa inna alaikum lahafizin. Tuh. Lahafizin, malaikat yang mencatat. Wa asaruhum mudawwanah. Asar pengaruh. Dampak dari amalan mereka juga dicatat maklumah fil ilmil azalil qadim. Sudah diketahui. Alam bukan fil ilmi, fil alamil azali, di alam azali, al qadim. Qadim yang qadim dulu. Maksudnya? Ini kajian teologis yang nikmat dipelajari dan membingungkan ketika tak pernah dipelajari. Usia 120 hari dalam kandungan ibu dikirim malaikat suruh catat 4 persoalan. Pertama, bahagia apa duka. Kedua, rizki. Ketiga, apalagi
suka duka maksudnya surga neraka. Kita udah ditulis itu. Lalu dihubungkan dengan ini udah diketahui maklumah sejak alam azali, sejak sebelum kita dihidupkan di dunia itu udah diketahui. Sehingga ada orang yang standarnya sederhana. Waduh, untuk apa amal baik kalau emang udah dipastikan neraka? Kan gitu. Untuk apa iya, baik-baik udah dipastikan di surga. Kayak apapun kita melakukan amalan karena udah dipastikan masuk surga, pasti masuk. Bukan begitu. Maksudnya. Yang pertama, apa yang diinformasikan bahwa amalan kita dan tempat kembali kita nanti surga atau neraka, itu kan di ilmu Allah. Bukan di ilmu kita. Kita mah nggak tahu. Ya. Justru lebih dalam lagi ketika diinformasikan Allah udah tahu, justru mendorong. Mendorong. Dan hikmah Allah jauh lebih bagus kita nggak tahu ketimbang udah tahu. Kalau kita udah tahu catatan Allah bahwa kita ditetapkan masuk surga, ngapain zoom segala. Gitu. Jelas kelirunya. Yang kedua, memberikan informasi pelajaran, jangan dikira amalan kita tak dicatat. Dahsyatnya bukan sekedar memberi informasi pasti dicatat, bukan. Lah emang udah ada di catatanku yang disebut di alam azali. Gitu maksudnya. Udah sedikit pun nggak ada ngeles. Ya, kalau bahasa ilmiah sekarang lihat debat presiden lah udah ada datanya, bukan fiksi gitu kurang lebih. Iya. Summa dorobal masal lahum bi ahli qaryatin kadzabu rusulahum. Kemudian Allah memberikan perumpamaan melalui penduduk suatu kampung yang mendustakan Rasul mereka. Wahidan ba'dal akhir. Satu demi satu didustakan. Wa kadzabu an-nasihalahum wa qataluhu. Dan mereka dustakan orang yang memberi nasihat kepada mereka. Apalagi emang emosional orang. Ya, dia dusta. Lebih dari itu, wa qataluhu. Mereka bunuh. Orang yang memberi peringatan, mereka bunuh. Pada kholal jannah. Maka ini kelompok pertama ini. Masuk surga, sementara mereka yang membunuh itu pada kholu humunar. Mereka masuk neraka. Wa aqaba dzalika tazkirahum bitadmiril umam al-mukadzibah al-ghabirah. Kemudian surat ini mengiringi peristiwa kedurhakaan di satu sisi dan ketaatan di sisi lain dengan menyebut mereka, ya, aqobah, mengiringi dengan menyebut mereka dalam surat ini kan isi kandungan. Apa itu yang cerita yang mengiringinya? Tadmir menghancur leburkan. Dengan menghancur leburkan bangsa-bangsa al-mukadzibah yang berdusta atau mendustakan Rasul. Al-ghabirah yang lalu, al-madiyah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu adalah yang kita udah lewatin. Iroma dzatil imad allati lam yukhlaq
misluha fil bilad wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw melampaui batas fil bilad faksaru fihal fasad fasobba alaihim rabbuka sawfa azab. Itu diantara surat yang pernah kita baca. Di sini juga nanti ketemu. Wantaqalal bayan ila isbatil ba'si. Kemudian ayatnya berpindah penjelasan kepada kepastian kebangkitan. Wal qudrah dan kekuasaan. Wal wahdaniyah dan keesaan. Bagaimana? Apa itu bukti-buktinya? Bukti pasti kebangkitan, kekuasaan biihya'il ardil maitati, yaitu dengan menghidupkan ihya tanah yang sudah mati tandus karena tak kena panas, tak kena hujan. Wa bayani qudratillahil bahirah, dan juga diantara isinya Allah menjelaskan kekuasaannya yang gemilang di alam semesta. Apa diantaranya? Minta aku billaili wan nahar, pergantian malam dan siang. Wa taskhir syamsi wal qamar, menundukkan matahari dan bulan. Ghairihima, dan lain-lain minal kawakib, bintang-bintang. As-sayyarah, yang beredar. Wasabitah, dan tetap pada porosnya. Wa tasyiris sufun fil bihar, memperjalankan kapal-kapal di laut. Itu tanda kuasa Allah. Wa iza'i dzalika, dan setelah itu apa itu? Hazamal jahidun, hazama kalah orang-orang yang ingkar. Wa anzaru bil iqab. Bukan anzaru. Unziru, diberi peringatan. Bil iqab, dengan sanksi siksa. As-sari', yang cepat. Wa fuji'u binikmatillah fi taswiri ahwalil qiyamah. Wa fuji'u, maka mereka dikagetkan dengan azab Allah fi taswiri ahwalil qiyamah, tercermin pada penggambaran Allah tentang huru-hara kiamat. Wa ba'sihim, dan penggambaran Allah tentang kebangkitan mereka minal kubur, dari kubur. Binafkhatil ba'si wan nusyur, dengan tiupan trompet kebangkitan dan sama dikumpulkan nusyur. Fa'alanu nadamahum. Iya, sebentar. Maka mereka merasakan. Iklan itu memproklamirkan, mengumumkan. Merasakan. Nadamahum, penyesalan mereka. Wasarrahu bi'annal ba'sa haq. Lalu mereka berteriak bahwa kebangkitan itu benar. Walakin lam yajidu amamahum illa nar jahannam. Tapi pada saat itu mereka tak mendapati apa-apa di depan mereka kecuali neraka jahanam. Wa kanu qad wabbahu 'ala tiba' wasawisis syaitan. Nah, ini salah baca lagi. Bukan wabbahu, tapi wubbihu. Wa kanu qad wubbihu. Dan mereka sudah dijelekkan, dihinakan. Kenapa? Alat tiba, karena mengikuti bisikan setan. Lama. Limu.
Lalu mereka diinformasikan anallaha qadir. Sesungguhnya Allah itu mampu ala maskhihim fid dunya, untuk membinasakan mereka di dunia. Wa ammal mu'minun fayatamatta'una bina'imil jinan. Sementara orang beriman, ini masih cerita yang terdapat dalam surat Yasin. Mereka menikmati keberadaan mereka di surga. Wa yuhissuna bi annahum fi amnin wa salam min Rabbir Rahim. Mereka merasakan rasa aman dan damai yang dia terima dari Tuhan mereka yang Maha Pengasih. Summa nafallahu ta'ala kauna rasulihi syairan. Kemudian Allah menepis keadaan Rasul mereka yang dituduh sebagai penyair. Mana dia penepis? Wa ma alamnahu syi'ra ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Wa a'lamal kafirin, dan Allah memberitahu kepada orang kafir annahu munzir bil Qur'anil mubin. Bahwa Nabi Muhammad bukan penyair tapi pemberi peringatan dengan Al-Qur'an yang nyata. Ahya bil Qur'anil mubin, apa itu? Ahya al-qulub, yaitu menghidupkan hati. Wa dzakkaran nas qatibatan bidarurati syukril mun'im. Dan Al-Qur'an mengingatkan manusia qatibah, yakni jami'an, seluruhnya. Apa yang diingatkan? Pentingnya berterima kasih ya kepada mun'im yang memberi nikmat, atas nikmat yang diberikan kepada mereka. Min tazlilil an'am. Apa nikmat itu? Yaitu dengan ditundukkannya binatang. Binatang bisa jadi alat transportasi. Itu ditundukkan. Binatang bisa dikonsumsi. Itu namanya ditundukkan. Wal intifa' biha fit ta'am. Nah, bisa dimanfaatkan sebagai makanan. Wasyarab, susunya sebagai minuman. Wal libas, pakaian, kulitnya. Apalagi Pak Jamal kalau ke Garut nyari kulit. Jaket kulit, sepatu kulit, kerupuk kulit, gesper kulit. Nah, dari apa itu kalau bukan dari binatang? Siapa itu yang menentukan? Kerupuk juga kulit tuh. Iya, kerupuk kulit. Ya, ya, dompet kulit. Wa naddadallahu ta'ala bittikhadil musyrikin alihatan minal asnam amalan fi nusratiha. Naddada juga mengingatkan. Allah mengingatkan orang-orang musyrik karena mereka menjadikan Tuhan berupa asnam, berhala. Kenapa diingatkan? Berharap amalan. Karena bermaksud boleh. Bermaksud menolongnya. Lahum buat mereka. Yaumal qiyamah. Ma'annaha ajizah. Padahal berhala itu lemah. An ayyinaf'in. Tak bermanfaat dari sudut apapun. Wahum ma'adalika junuduha at-ta'i'un. Dan mereka seiring dengan sikap seperti itu, junuduha at-ta'i'un, menjadi bala tentaranya, bala tentara berhala, at-ta'i'un yang taat. Ya, berhalanya dihina, marah nggak mereka? Marah, itu jadi tentaranya namanya. Ya. Nah, sekarang berhalanya sama-sama manusia. Kalau dihina pada marah. Ya. Udah memang benar. Pakai protes-protes segala. Kemana? Ke meja moderator. Itu mah kecil. Coba yang lain itu luar biasa. Bela-belain aja emang benar salah.
Emang benar itu berhala. Kalau dulu mah yang dibelain batu, nggak begitu anu lah. Sekarang manusia yang wallahu a'lam bishawab. Berikutnya masih kali ini tuh masih ada ini udah mau terakhir. Wa khutimatis surah birraddil qati ala munkiril ba'si. Surat ini diakhiri dengan bantahan qati yang qat'i pasti. Kalau bahasa sekarangnya menohok terhadap orang yang ingkar akan kebangkitan. Pakai apa dia anunya membantah? Bima yusyahidunahu. Dengan apa yang mereka saksikan sendiri, minib tida'il khalqi, seperti atau berupa awal penciptaan. Wa tadarrujil insan fi atwarin nomu, dan tadarud tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam periode pertumbuhan. Ya, mulanya nutfah, terus alaqah, mudghah, izom, fakasaunal izoma lahma. Setelah 9 bulan, 6 bulan minimal, antara 6 dan keluar menjadi manusia. Bayi la ya'lamuna syai'a, enggak tahu apa-apa. Itu tahapan, itu bukti. Bukti apa? Bukti positifnya kebangkitan. Ya. Wa isbatis syajar al-akhdar, memastikan, menginformasikan pohon al-akhdar yang hijau, seger. Summa ja'alahu yabisan, jadi kering. Habis kering, lempar puntung, gitu kurang lebih. Dan beredar di media sosial bukan puntung. Ada burung namanya yang mengeluarkan api. Itu api dia keluarkan hutan terbakar yang di Australia. Dan itu udah diinformasikan dalam hadis tentang burung itu. Burung kan bertindak bukan atas kemauannya, atas nama Allah. Allah yang memerintahkan. Iya. Wa khalaqas samawati wal ardo. Ini bukan khalaqon, khalqi. Penciptaan langit dan bumi. Wa i'lanil qarar an-nihai al-hatmi an-najim an kulli dzalika. Apalagi nih di antara kebesaran Allah yang ditunjukkan pada orang-orang kafir lewat ayatnya. Al-qarar, pastian. Pastian apa? Hari akhir, an-nihai. Ya, iklan itu informasi. Qarar, ketetapan. An-nihai terakhir. Al-hatmi yang pasti. An-najim yang tembus. Tidak ada yang bisa menghalangi maksudnya. An kulli dalika, semua itu. Kalau Allah bilang pohon yang rindang, segar, bakar, kebakar. Itu yang nggak ada yang menghalangi. Wa huwa qudratullahil bahirah. Di balik itu semua adalah kuasa Allah yang luar biasa ala ijadil asya, menciptakan segala apa saja bi asra mimma yatasawwarul insan, secepat, lebih cepat dari apa yang dibayangkan oleh manusia. Wa annahul khaliqul malik, Allah adalah pencipta dan raja yang memiliki likulli syai', apa saja, fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Yang punya waktu Allah, ya, yang menciptakan. Apa yang terjadi dalam durasi waktu yang dia ciptakan, dia yang menentukan. Di antara waktu yang dia ciptakan adalah 14 Februari 2024. Iya atau tidak? Tuh.
Masuk bilik jangan lupa pada baca bismillah. Semuanya adalah Allah. Wal khulasah anna surah kullaha iqadun syadidun lil masyair wal wujdan. Kesimpulannya, kandungan surat Yasin semuanya iqaz, membangunkan. Ya, yang luar biasa dahsyat, membangunkan apa? Perasaan, masyair, perasaan, wal wujdan, dan naluri. Masyair perasaan luar biasa, itu di atas akal perasaan itu. Ada objek yang tidak bisa dijangkau oleh akal, tapi oleh rasa dijangkau. Jadi rasa lebih tinggi. Karena itu harus bisa dibedakan ketika Allah menutup ayatnya dengan wahum la ya'lamun. Satu lagi wahum la yash'urun. Itu rasa itu. Konteks keadilan dalam bernegara ini kalau dilihat pakai ilmu, wah, bekelit itu ilmu. Tapi di lapisan orang awam, dia merasakan ketidakadilan itu. Tapi orang yang berilmu, ilmu dipakai untuk menutupi. Tak adil menjadi adil. Dan perasaan masyarakat awam yang dimiskinkan, yang dizolimi, nggak bisa dibohongi. Nah itu tingginya perasaan. Iya, lil masyair wal wa tahrikun qawiyun. Ini atofnya kepada iqoz. Tahrikun qawi, penggerak yang kuat, lil ahasis. Ahasis perasaan. Wafat hun nafaz lil qulub. Fathun kunci. Nafaz yang menembus hati. Likai tubadiro ilal iqrar, agar segera sampai kepada keputusan bil khaliq, bahwa semuanya ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu cuma satu, yaitu mentauhidkannya, wal iman bil ba'si wal jaza, iman kepada kebangkitan dan balasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Abi Daud an Ma'qal ibn Yasar. Rasulullah bersabda dalam hadis buku Abi Daud dari Ma'qal bin Yasar, Iqra'u Yasin ala mautakum. Nah, ini orang mati baciin. Ya. Iqra'u, bacakanlah surat Yasin kepada orang mati. Kalian dulu dibahas nih dalam majaz akli. Ya. Mauta jamak dari mayit. Pertanyaan. Mayit udah mati, apa akan mati? Udah mati. Bagi yang mengamalkan dibacakannya surat Yasin setelah udah jadi jenazah, tidak apa-apa. Itu hadis lahiriahnya mautakum. Maka tidak ada majaz di situ. Termasuk juga dalam hadisnya yang lain tentang talqin. Kata mati yang disebut. Lakinu mautakum. Talqinkanlah orang yang sudah mati. Sebab mauta jamak dari mayit. Masa Rasulullah nggak tahu makna mayit. Ya udah mati. Dari zaman dulu sampai akan datang mayit namanya yang sudah mati. Itu yang dipakai dalam hadisnya terkait talqin. Maka kita lihat fenomena akidah di masyarakat tuh. Udah dikubur dibacain talqin apa enggak? Bacain. Emang Nabi bilang begitu. Baru yang kedua, majaznya iktibar, majaz akli, alaqahnya iktibar mayakun. Oke. Sehingga mautakum diartikan yang akan mati. Tuh. Itu iktibar mayakun namanya. Udah. Bagi posisi mereka yang memaknai mautakum majaz akli alaqahnya iktibar mayakun,
lagi sakarat. Sakarat akan mati. Bacain talqin. Nah, bagi kita yang ada di tengah masyarakat, dua-duanya. Ya dah? Udah aman. Aman, dua-duanya lebih aman. Ketimbang cuma yang lagi sakarat saja. Itu. Nggak enak itu kalau memahami kayak begitu. Dianggap Nabi nggak punya akal. Lagi sakarat dibacain. Terus udah meninggal juga dibacain. Kalau udah meninggal bukan cuma sekedar lakin mautakum, tapi ini juga menegaskan iqra'u yasin ala mautakum. Yang mati kan jasadnya, ruhnya enggak mati. Wallahu a'lam bishawab. Pas Pak Jamalnya. Ya, silahkan. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya. Kemudian kita buka permintaan tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tanggapannya di silakan. Iya. Belum masuk ke tafsirnya, Ustaz. Jadi malu prolog ini, Iya, iya, baru prolog, iya, iya. ngantar. Dan ditanya, aku udah kirim surat Yasin, udah dibaca apa belum? Tuh, kita bisa jawab. Udah. Jadi Yasin itu sebenarnya namanya ya insan gitu. Dia insan, ya. Jadi para mufasir ketika memberikan apa namanya penjelasan rasional, ada bukti-bukti. Insan dimaksud Nabi Muhammad. Tuh buktinya ayat berikutnya, innaka. Ya, tapi kalau dalam tafsirnya Imam Ar-Razi, semua ayat-ayat yang terdiri dari huruf terputus, nggak ada yang tahu apa maknanya. Model tafsir kayak tadi, Yasin adalah ya insan, insan dimaksud Muhammad, maka yang ditunjukkan oleh Imam Ar-Razi model alif lam mim. A-nya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Alif lam mim memberi informasi bahwa Al-Quran dari Allah melalui Jibril buat Nabi Muhammad. Ya, bagi kita sih, kita terima aja sebagai informasi. Lah nanti alif lam mim shad bagaimana? Kaf ha ya ain. Insya Allah nanti kita sampai ke sana. Sehingga Imam Ar-Razi menyebut uh, itu adalah rahasia Allah. Itu rahasia adalah ilmunya. Ya, ada namanya rahasia. Ada yang tahu, kalau dia tahu mah bukan rahasia lagi. Kayak gaib. Kalau udah dilihat mah udah bukan gaib lagi. Iya. Nama lain Nabi bukan Yasin, Ustaz, bukan? Nah, itu bagian dari apa? Tafsir juga, ya. Yasin maksudnya Nabi. Malah Yasin, Habibil, Yasin, Habibillah. Toha juga gitu ya? Iya. Hmm. Apakah bahwa Yasin dalam ayat adalah nama Nabi? Terus Toha, nama Nabi. Salah tuh. Iya. Belum lagi kalau dihubungkan dengan kitab suci sebelumnya, kan bukan Muhammad, Ahmad. Ahmad. Udah nyambung belum? Kok disebutnya Ahmad? Dalam Al-Quran juga, Ismuhu Ahmad. Ya kan? Tapi namanya Muhammad. Ayo, udah tahu belum? Kalau belum tahu, mau dikasih tahu. Belum aja, Ustaz. Saya mah nanyanya basa-basi aja. Ntar ya, lengkap ayatnya nih. Cari Mim Ba'di, Ismuhu Ahmad.
Saya coba cari dulu ya biar lengkap. Ismuhu Ahmad. Hmm. Heeh. Ini surat apa ini? Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. As-Saff ayat 6. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti. Ini namanya kabar gembira. Ada Nabi Muhammad di dalam kitab sebelumnya, mubasysyiran bi rasul ya'ti mim ba'di, Injil ya, datang setelahku, ismuhu Ahmad. Pernah baca uraian ini dalam diskusi bahasa tapi di YouTube. Nah, ini akurasi penempatan dan penyebutan serta penggunaan kata. Ahmad itu menunjukkan belum ada orangnya. Sifat paling terpuji. Kalau saja itu dipakai Muhammad, itu menunjukkan sudah ada, padahal belum ada. Maka setelah ada, namanya jadi Muhammad. Memberi informasi orangnya sudah ada. Gitu. Wallah, luar biasa itu orang pengetahuan bahasanya. Udah pada lega. Gitu. Kalau ada orang yang bertanya, loh yang mana yang benar? Itu di Injil ada disebutnya Ahmad. Dalam Al-Quran sendiri menceritakan tentang nama Muhammad dalam Injil itu disebutnya Ahmad. Kenapa di Al-Quran Muhammad? Bahkan ini yang dijadikan alasan oleh Ahmadiyah. Itu diambil dari kata ini, Ahmadiyah. Muhammadiyah udah ada, dia nggak mau pakai. Dia takut sama Din Samsudin. Pakai Ahmadiyah. Allah. Iya, jadi demikian. Beda makna. Ahmad terpuji, itu bisa jadi belum ada juga udah terpuji. Dan memang dia sebelum lahir juga, itu di alam samawat udah dipuji-puji oleh para malaikat. Iya, Allah alam besar. Ini pakai isim tabdil. Hah? Pakai isim tabdil atau memang begitu? Iya, Isim iya, tabdil. iya. Ahmad Jamal, itu kan dua-duanya dipanggil. Udah Jamal, Ahmad. Jadi ada hadis Nabi, khairul ismi ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama adalah yang pakai kata abdu. Nama Allah harus tambahin abdu. Abdul Rashid. Abdullah. Wa hummida pakai Ahmad atau Muhammad. Namanya Abdus Somad. Tuh pakai abdu. Ini Pak Edi nggak ada ya? Ah, Jamal, Pak Edi kemana Pak Edi? Pak Edi mah hari Sabtu ya? Bukan, kalau ini nggak ada, belum ada kabar. Oh, belum ada kabar. Dia masih centang Wah, satu. itu mesti buka di YouTube. Ada kali di Google. Lagi kemana dia? Lagi ngopi. Lagi ke Hong Kong. Baik. Bukan. Ada yang jawab. Hong Kong. Iya, Kalau Muhammad itu artinya berarti yang dipuji ya, Ustaz. Isim betul. maf'ul ya. Iya. Oh, Nah, itu yang kemudian ditambahin penjelasan. Itu menunjukkan sudah ada. sudah ada. Iya, ada. Iya.
Ada lagi yang lain nih, suka baca Yasin. Tapi ada hadis yang nggak dimuat di sini tentang Yasin. Yasin qalbul Quran. Yasin itu yang banyak beredar di tengah masyarakat. Jantung, Iya, qalbul, kalbun, jantung, hati. jantung. Oh, jantung. Iya, jangan hati. Kalau hati kabedah. Ibu ke belanja di pasar Mekah sana mau beli hati pakai kata-kata kolab, dikasih jantung. Iya. Apa itu dia? Tadi Yasin qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Jantung. Saya sendiri agak sulit karena belum melihat syarahnya. Cuma sekedar menganalisis balaghahnya. Oh, ini mendorong. Ya, organ inti dalam tubuh manusia adalah jantung. Kurang lebih kayak begitu Yasin. Maka kita menjadi terdorong. Apalagi ada banyak hadis dhaif yang beredar. Man qara'a surat Yasin ya lailatal jum'ah dakhalal jannah. Yasin lagi. Ya, kan mendorong. Sehingga syukuran Yasin, khitanan Yasin, Yasinan jadinya. Iya. Yasinan Bogor tuh paling enak. Mana ini Bu Rina ini? Hah? Ya, Ustaz. Bu Rina, itu Yasinan Bogor enak. Yasinan apa, Ustaz? Yasinan Bogor. Enak. Gara-gara Yasinan jadi ke Bogor. Betawi juga enak. Beda. Di sebelah Yasinan ada toge goreng gitu kurang lebih. Baik, Ustaz. Ada lagi yang mau disampaikan, Ibu-ibu, Pak? Tidak ada nih, kan? Baik, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapati bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Pak Jamal, teman-teman udah itu pegang kopiannya? Belum, Ustaz. Apa? Belum. Belum. Ini Iya. belum. Baru Iya. saya download kemarin. Saya belum sempat edit juga, masih banyak yang itu. Di rumah Pak Jamal banyak kopian itu. Ada kopi kapal api, ada kopi kayu. Baba. Bu Rais mau menyampaikan sesuatu? Sudah. Cukup. Cukup ya. Baik, diingatkan kembali nanti pukul 10.30 kita masuk. Pukul 10.30 insya Allah. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca Tafakkur Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukran, Ustaz. Sama-sama semua.